Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursifa Awalia. Saya mahasiswi Dr. K.H. Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari Pak Arif Maulana, MUD, dosen filsafat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai konsep filosofis pendidikan dan tokohnya. Di sini saya memilih Ibnu Sina sebagai tokoh seorang filsuf. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan menurut filsuf yang saudara pilih? Jawaban saya, dari kitab yang saya baca, yaitu kitab Usul At-Tarbiyah wa Ta'lim, bahwasanya menurut Ibnu Sina, pendidikan adalah sarana untuk mempersiapkan diri seseorang untuk perjalanan agama maupun dunia dalam waktu yang bersamaan. Pembentukan akal dan pikirannya sehingga mampu mempelajari dan memahami pengindustrian, sehingga dengan itu dia mendapatkan harta yang bisa menghidupkan atau menafkahi. Pertanyaan kedua, apa tujuan dari pendidikan menurutnya? Jawab saya, Ibnu Sina menjelaskan bahwa tujuan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju, tetapi juga sekaligus memberi rangsangan. Yang ketiga, tujuan itu adalah nilai, dan jika dipandang bernilai dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Berangkat dari pandangan ini, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Khusus mengenai pendidikan jasmani, Ibnu Sina berpendapat hendaklah tujuan pendidikan tidak melupakan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan olahraga dan menjaga kebersihan. Sedangkan dalam kaitannya dengan keterampilan ditunjukkan pada pendidikan bidang perkayuan, penyablonan, dan lain sebagainya, sehingga akan muncul tenaga-tenaga pekerja profesional yang mampu mengerjakan pekerjaan secara profesional. Dengan adanya pendidikan jasmani itu, diharapkan seorang anak didik akan terbina pertumbuhan fisiknya dan cerdas otaknya. Sedangkan dengan pendidikan budi pekerti, diharapkan seorang anak didik memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari dan sehat jiwanya. Dengan pendidikan kesenian, seorang anak diharapkan dapat mempertajam perasaannya dan meningkat daya khayalnya. Begitu pula pendidikan keterampilan diharapkan bakat dan minat anak didik dapat berkembang secara optimal. Khusus mengenai tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkepribadian akhlak mulia, Ibnu Sina juga mengemukakan
bahwa ukuran akhlak mulia tersebut dijabarkan secara luas yang meliputi aspek kehidupan manusia seperti aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Ketiganya harus berfungsi secara integral dan komprehensif. Pembentukan akhlak mulia ini juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sa'adah. Kebahagiaan menurut Ibnu Sina dapat diperoleh manusia secara bertahap dari tujuan pendidikan yang berkenaan dengan budi pekerti, kesenian, dan perlunya keterampilan sesuai dengan bakat minat. Tentu erat kaitannya dengan perkembangan jiwa seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang bersifat spiritual mendapat penekanan yang lebih. Pertanyaan ketiga, seberapa penting konsep manusia menurut filsuf yang Anda pilih? Jelaskan dan hubungkan dengan pendidikan. Jawaban saya, kajian Ibnu Sina tentang manusia sampai pada kesimpulan bahwa manusia tersusun dari jasad dan nafs. Jasad manusia sebagai jasad tumbuh-tumbuhan dan jasad hayawan terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah kering. Perbedaan proses formulasi dan perbedaan pengaruh potensi astronomik menyebabkan perbedaan antara jasad manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dan sekaligus menyebabkan perbedaan tingkat nafs yang memberi kesempurnaan primer pada masing-masing jasad tersebut. Nafs itu sendiri bukan muncul dari proses formulasi unsur-unsur jasad, tetapi berasal dari sumber luar. Memperhatikan pandangan filosofis Ibnu Sina di atas, tampak bahwa ia tergolong pengikut paham dualisme sebagaimana pada Aristoteles, Plato, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Sekalipun demikian, terdapat pula perbedaan di antara mereka. Bagi Plato, nafs berasal dari dunia ide, yang oleh karena itu merupakan substansi imateri yang berbeda dengan jisim. Aristoteles menyatakan bahwa baginya nafs adalah forma bagi jisim, yang keduanya membentuk kesatuan esensial yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Al-Kindi sebagaimana dikemukakan oleh Fakhuri menyatakan bahwa kita datang di alam ini bagaikan penyeberang titian atau jembatan, tidak mempunyai tempat permanen. Kita berharap tempat permanen kita ialah alam tinggi yang luhur, yang kesanalah jiwa kita berpindah sesudah mati. Pernyataan Al-Kindi ini tidak jelas. Pernyataan Al-Kindi ini jelas tidak memberikan jawaban dari mana nafs itu datang. Walaupun pernyataannya menunjuk alam tinggi lagi luhur sebagai tempat jiwa kita berpindah sesudah mati. Memang pernyataan tersebut menunjuk adanya keterasingan ketika kita berada di dunia ini, tetapi sekali lagi tetap tampak tidak jelas dari mana berasal. Tampaknya dalam hal ini Al-Kindi tidak dapat menentukan sikap berhadapan dengan pemikiran filosofis Plato atau Aristoteles seperti dikemukakan di atas. Persoalan ini menjadi jelas dalam pemikiran filosofis Al-Farabi ketika ia mengatakan anna ruha min amri rabbik wa badanak min khalqir rabbik. Di samping pernyataan ini, Al-Farabi juga menyatakan bahwa jiwa-jiwa itu berasal dari pancaran akal aktif, akal ke-10, yaitu pemberi forma. Dalam hal ini, tampak bahwa Al-Farabi memakai dua istilah untuk jiwa, ruh dan nafs.
Mungkin ia menyamakan antara kedua istilah tersebut, sehingga kedua pernyataannya di atas harus dipahami dengan jalan mengkompromikan sebagai berikut. Bahwa jiwa itu berasal dari Allah melalui pancaran akal ke-10. Jika ia tidak menyamakan kedua istilah tersebut, tentunya ia bermaksud menyatakan bahwa ruh berasal dari Allah, sedangkan nafs berasal dari akal ke-10. Sementara itu, dalam masalah asal-usul nafs tersebut, Ibnu Sina memiliki dua pendapat. Ia menyatakan bahwa nafs baru terjadi setelah jasad siap menerimanya. Jasad itu sendiri merupakan alat bagi nafs. Dengan demikian, bagi Ibnu Sina, nafs itu tidak terdapat dalam keadaan terpisah dari jasad, lalu bertempat padanya. Dengan kata lain, nafs itu tercipta semata-mata diperuntukkan bagi suatu jasad tertentu, sehingga setiap jasad memiliki nafs yang memang spesifik baginya. Akan tetapi ia juga memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendirian ini. Dalam hal ini, ia menyebut bahwa nafs itu habatat ilaik min al-muhal al-arfa, suatu pendirian yang mirip dengan teori dunia ide Plato. Menurut Ibnu Sina, nafs dalam jasad itu bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar, merindukan kebebasannya di alam lepas, menyatu kembali dengan alam rohani, alam asalnya. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis karena rindu ingin kembali. Mengenai dua pendapat Ibnu Sina yang saling berlawanan tersebut, memang didapati upaya pengkompromian sebagai berikut. Bahwa nafs parsial terpancar dari nafs universal. Akan tetapi, nafs tersebut tidak mengaktualisasikan diri sampai tercipta suatu jasad tertentu baginya. Hanya saja timbul persoalan dengan adanya pernyataan Ibnu Sina bahwa nafs itu turun dalam keadaan enggan untuk kemudian terbelenggu oleh jasad. Dengan demikian, tampaknya dua pendapat tersebut sulit untuk diupayakan kompromiannya, kecuali jika dipakai sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama dari segi kajian filosofis, bahwa Ibnu Sina tampaknya berusaha menyempurnakan teori Aristoteles dengan cara melepaskan nafs dari sebagai forma menjadi sebagai kamal, penyempurna, bagi badan jasmani. Sedang sudut pandang yang lain ialah dari segi tasawuf. Badan kasar manusia adalah belenggu dari kebebasan nafs menuju alam kerohaniannya. Adapun hubungan antara pendidikan manusia yang terdiri dari jasad dan nafs ini perlu yang namanya pendidikan, karena dengan pendidikan keduanya akan terarah kepada kebaikan dan kesejahteraan. Pertanyaan keempat, jelaskan epistemologi pendidikan Islam menurut filsuf yang saudara pilih. Jawaban saya, pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak agar bisa mengamalkan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan makna ini, maka pendidikan Islam mempersiapkan diri manusia guna melaksanakan amanat yang dipikulkan kepadanya. Ini berarti sumber-sumber Islam dan pendidikan Islam itu sama, yakni yang terpenting Al-Quran dan Sunnah Rasul.
Dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktik penyelenggaraannya, maka pendidikan Islam pada dasarnya mengandung 3 pengertian. Pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islam, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya agar menjadi way of life, pandangan hidup, dan sikap hidup seseorang. Ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Pertanyaan kelima, faktor apa sajakah yang penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut filsuf yang Anda pilih? Jawaban saya, adapun faktor-faktor yang mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu yang pertama, kurikulum, yang kedua, metode pembelajaran, yang ketiga, guru atau pendidik. Kurikulum. Meskipun tidak secara formal, Ibnu Sina menyebut istilah kurikulum. Materi pembelajaran merupakan disiplin ilmu yang akan membantu peserta didik untuk mengisi ruang kosong dalam dirinya dan sekaligus membantu mengembangkan potensi tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu metode pembelajaran. Konsep metode pembelajaran Ibnu Sina terdiri atas metode talqin, demonstrasi, pembiasaan, dan teladan, diskusi, magang, dan penugasan, metode dera, dan hukuman. Metode talqin perlu digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Quran, mulai dengan cara memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak didik sebagian demi sebagian. Setelah itu, anak tersebut disuruh mendengarkan dan mengulangi bacaan tersebut perlahan-lahan dan dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya ia hafal. Metode pembiasaan dan keteladanan. Ibnu Sina berpendapat bahwa pembiasaan adalah termasuk salah satu metode pengajaran yang paling efektif, khususnya dalam mengajarkan akhlak. Metode diskusi. Metode ini dapat dilakukan dengan cara penyajian pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang dapat berupa pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode magang. Ibnu Sina telah menggunakan metode ini dalam kegiatan pengajaran yang dilakukannya. Para peserta didik Ibnu Sina yang mempelajari ilmu kedokteran dianjurkan agar menggabungkan teori dan praktek, yaitu 1 hari di ruangan kelas untuk mempelajari teori dan hari berikutnya mempraktekkan teori tersebut di rumah sakit atau balai kesehatan. Metode ini akan menimbulkan manfaat ganda, yaitu di samping akan memahirkan siswa dalam suatu bidang ilmu, juga akan mendatangkan keahlian dalam bekerja yang menghasilkan kesejahteraan secara ekonomis. Metode penugasan ini pernah dilakukan oleh Ibnu Sina dengan menyusun sejumlah modul atau naskah, kemudian menyampaikannya kepada para peserta didiknya untuk dipelajarinya. Metode targhib dan tarhib. Targhib atau dalam pendidikan modern dikenal istilah reward, yang berarti ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan, dan merupakan salah satu alat pendidikan dan berbentuk reinforcement yang positif.
sekaligus sebagai motivasi yang baik. Kemudian faktor yang terakhir adalah guru atau pendidik. Guru yang baik adalah pendidik yang cakap secara intelektual, akhlak, dan profesional. Konsep pendidik yang dimaksudkan oleh Ibnu Sina, guru yang cakap adalah guru yang berakal, cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik, akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih dan suci murni. Jika dilihat, Ibnu Sina memiliki pemikiran dan konsep revolusioner. Ibnu Sina menyarankan guru harus memiliki kompetensi personal, profesional, sosial, emosional, dan spiritual seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Maka apabila para guru ataupun pendidik memiliki sifat yang tadi disebutkan, maka pendidikan akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keenam, dengan bermodalkan konsep filosofis dari filsuf yang saudara pilih itu, bagaimana kritik saudara terhadap dunia pendidikan hari ini dan bagaimana solusinya? Jawaban saya, mengenai dunia pendidikan kita pada saat ini, menurut pandangan saya, dunia pendidikan saat ini sangat memprihatinkan, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia. Pendidikan saat ini sudah seperti tidak ada wujudnya lagi, karena semua aktivitas belajar mengajar, baik itu dalam lingkungan umum maupun dalam lingkup pesantren, sehingga dengan semua aktivitas di-online-kan, maka siswa atau anak-anak kita tidak terkontrol dengan baik pergaulannya dan lain sebagainya, khususnya dalam pendidikannya, yang mana seharusnya seorang anak itu diperhatikan dalam segi fisik, intelektual, dan budi pekertinya. Dikarenakan online, maka guru ataupun pendidik tidak bisa memantau dan mengarahkan mereka dengan sempurna, apalagi mereka yang sudah terpengaruhi oleh dunia luar seperti merokok, minum minuman keras, dan sebagainya. Maka itu akan sangat sulit bagi kita sebagai pendidik untuk mendorong mereka kepada perubahan yang lebih baik. Adapun solusi dari saya untuk dunia pendidikan yang kita saksikan saat ini, yaitu pendidikan akan berjalan dengan lancar jikalau ada kerjasama antara orang tua, siswa, dan guru. Artinya, orang tua harus berperan penting dalam pendidikan di masa pandemi seperti ini, karena tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka pendidikan saat ini tidak akan tercapai kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, dampingilah di saat mereka belajar, perhatikanlah pergaulannya dan berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka terbuka wawasannya, terbentuk mentalnya, menjadi manusia yang kamil. Sekian jawaban saya dari setiap pertanyaan yang Bapak berikan. Mohon maaf apabila jawaban yang saya paparkan jauh dari apa yang dimaksudkan. Atas perhatian dan kebijakannya, saya haturkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.